Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki pembahasan yang keempat, yakni inna wa akhwatuha. Nah, langsung saja ya. Inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Amalnya inna sendiri ini tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi kebalikannya jadi kana. Kalau amalnya kana kan tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, kalau amalnya inna ini tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merafakkan khobar. Jadi khobarnya inna tetap dibaca rafa seperti itu. Nah, adapun inna wa akhwatuha ini huruf-hurufnya atau saudara-saudaranya inna ini terkumpul dalam bait alfiyah. Qala Ibnu Malik li inna ana laita lakina la'al li ana aktuma li kana min amal ya. Li inna ana laita lakina la'al ka an aktuma li kana min amal. Nah, seperti itu. Nah, dalam kitab Risalatul Aqlam sendiri, inna ini hamzahnya wajib dibaca kasroh. Inna bukan ana. Nah, wajib dibaca kasroh ini dengan 4 ketentuan, yakni ketika inna berada di awal kalam, seperti inna zaitun qaimun, inna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi inna hamzahnya di kasroh seperti itu. Adapun ketentuan yang kedua, yakni ketika inna berada di permulaan silah. Nah, silah sendiri adalah sebutan terkib bagi isim mausul. Nah, kita kembali lagi ke isim mausul. Isim mausul ini ada alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, man, ma. Ada 8 isim mausul. Nah, jika ada kalimat terus awalnya ini isim mausul, katakanlah alladzina ya'maluna. Nah, itu berarti setelah kalimat alladzi ini terkibnya jadi silah. Nah, kalau inna berada di awal silah ini dibaca kasroh. Contohnya ja'alladzi inna abahu qaimun. Nah, itu. Nah, untuk ketentuan yang ketiga yakni jatuh pada jumlah yang menjadi maqulul qaul. Contoh qala zaitun inna bakaran qaimun. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan yang keempat sendiri yakni jatuh pada jumlah yang menjadi hal. Jadi terkibnya menjadi hal seperti itu. Contohnya ja'a zaitun wa inna syamsa tali'atun. Nah, tadi kan sempat bahas maqulul qaul. Nah, apa sih maqulul qaul ini? Maqulul qaul ini adalah jumlah yang menjadi maf'ulnya lafadz qala dan tasrifnya. Nah, contoh yaqulu qauluhu qul la taqul qailun, seperti itu. Dan ana ini wajib dibaca fathah hamzahnya ketika jadi inna ini ada 2 ketentuan, wajib dibaca kasroh hamzahnya, terus wajib dibaca fathah hamzahnya. Nah, mari kita kupas mengenai ana yang wajib dibaca fathah hamzahnya, yakni ada 7 ketentuan. Yang pertama ini menjadi fa'il. Jadi ketika dalam kalimat tersebut terkibnya menjadi fa'il, maka tidak dibaca lagi inna, namun dibaca ana. Contoh yuk jibuni anna zaitan qaiman. Seperti itu. Yang kedua, ketika terkibnya menjadi naibul fa'il atau penggantinya fa'il, seperti itu. Nah, contohnya qul uhiya ila annahu istama'a nawarum minal jinni. Seperti itu. Nah, yang ketiga ketika menjadi mubtada. Nah, mubtada kan biasanya dibaca rafa ya, dengan ini tandanya dhammah dhahirah. Namun ini mubtada dengan tandanya ana gitu. Contohnya min ayatihi annaka taral arda khasyi'atan. Itu dalam ayat Al-Qur'an ya. Adapun ketentuan yang keempat yakni menjadi maf'ul bih selain maqulul qaul. Contoh fa'lam annahu la ilaha illallah. Contoh ketentuan yang kelima yakni menjadi mustatsna. Contoh ja'al qawlu li anna ja'al qawlu illa anna zaitan lam yaji. Seperti itu. Nah, mustatsna ini juga ada huruf-hurufnya begitu. Jadi ada huruf-hurufnya seperti itu. Nah, kalau ketentuan yang keenam sendiri yakni dijarkan dengan huruf jar, ana dan idhofah.
Contohnya, ajibtu min annako imun ana afsahu man nantoko bidya beda aneh min Quraisyin. Nah, adapun ketentuan yang ketujuh yakni menjadi khobar. Nah, contohnya tadi annaka fadilun. Seperti itu. Jadi ina itu kesimpulannya boleh dibaca wajib dibaca kasrah hamzahnya dengan 4 ketentuan tadi, wajib dibaca fathah hamzahnya dengan 7 ketentuan tadi, dan juga bisa dibaca kasrah hamzahnya ini, dan boleh dibaca kasrah dan fathah hamzahnya ketika 1 jatuh setelah idza fajaah. Contohnya, wakuntu ara zaidan kama qila sayyidan. Yang kedua, jatuh setelah fa jawab. Jadi fa ini ada 2, fa jawab dan fa fasihah, seperti itu. Nah, fa jawab ini contohnya, in ahsantum fa innallaha yujazikum. Idza fujaah adalah idza yang masuk pada jumlah ismiyah yang bermakna dumadaan. Demikian ya berarti kalau bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya inna wa akhwatuha ini amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya, seperti itu. Kalau amalnya kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, kalau inna ini amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi khobarnya dibaca rafa. Seperti itu. Nah, apabila ini ada susunan mubtada dan khobar didahului inna, maka mubtadanya disebut isimnya inna, dan khobar mubtadanya disebut khobar inna. Isim inna dibaca nasab dan khobar inna dibaca rafa. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, kalau kawan-kawannya atau saudara-saudaranya inna ini ada 6, inna, anna, kana, lakinah, la'ala, laita, seperti itu. Seperti itu. Mungkin ini dulu mengenai inna wa akhwatuha. Syukran katsiran ala hudurikum wa ijtimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.